kecepatan, jarak, berikut manuver, dan yang di belakang sendiri ada istilah di konvoi itu slip car ya. Untuk memastikan tidak ada kendaraan yang tertinggal. Seyogianya seluruh peserta konvoi nanti mengikuti ritme konvoi dan sebaiknya tidak mengambil keputusan secara individu. Jadi komunikasi yang intens sangat penting ya Bu, Bapak Ibu. Dari kunci terakhir muncul 3, 2, 1, tahan. Oke. Gaya bebasnya dong lebih ceria, bebas. 3. Karena nanti flag off akan kita laksanakan dan akan dilepas oleh Bapak Ibu. Baik, dan untuk seluruh driver yang akan melaksanakan touring, silakan semuanya pada langsung bersiap-siap ke unit kendaraannya masing-masing ya. Sekali lagi silakan semuanya sebelum touring kita mulai. Siap-siap di dalam kendaraan mobilnya masing-masing. Ya. Siap-siap, dikarenakan kami akan membagikan e-money sebelum touring kita mulai. Oke, cukup. Sejak 2025 ini sebenarnya tujuannya untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang sudah disiapkan PLN dalam rangka mendukung arus mudik, di mana kita tahu jumlah kendaraan listrik yang terus meningkat ya. Jadi kalau kita lihat penjualan, apalagi di bulan ini ternyata kalau kita list semua pabrikan dan semua jenis kendaraan, penjualan bulan ini yang paling tinggi itu kendaraan listrik satu merek, itu sampai 8.000 unit. Dan kita akan tahu ini akan berkembang. Nah, gimana kita melihat ini ada suatu fenomena nanti mudik pun tentu akan banyak kendaraan listrik yang masuk. Jadi karena itu kita mau memeriksa semua fasilitas yang terpasang, baik itu SPKLU kita yang di dalam ruas jalan tol maupun non jalan tol ini siap untuk melayani pelanggan tersebut. Jadi secara fisik mereka SPKLU-nya itu sudah kita pastikan beroperasi. Secara digital juga kita akan cek apakah interkoneksinya bagus, dan juga dari sisi keselamatan penggunanya juga kita pastikan semuanya sudah bersiap peralatan-peralatan yang mendukung penggunaannya supaya penggunaannya aman. Gitu. Pas di Baik teman-teman semua, jadi untuk di Lampung itu total ada 64 SPKLU yang tersebar di 39 lokasi. Dari 39 lokasi ini ada 17 lokasi di ruas jalan tol dan 22 lokasi non tol. Gitu ya. Selain itu PLN juga sudah menyiapkan posko siaga SPKLU sejumlah 16 posko yang tersebar di 13 titik rest area dan 3 titik jalan lintas atau non rest area. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, terjadi penambahan jumlah SPKLU ini sekitar 20%. Ya. Jadi titik-titik yang penting atau menjadi prioritas untuk tol ini adalah di kilometer 20B dan 20A ya. Ini di dekat dengan Bakauheni, terus kemudian di terminal Bakauheni. Sedangkan untuk lokasi non tol yang paling banyak digunakan di jalan lintas, lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta di Els Coffee. Nah ini nanti akan menjadi titik pemberhentian kita yang pertama. Baru ini kita mulai hari ini tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Perkiraan beban puncak pada malam Natal ataupun tahun baru ini untuk Provinsi Lampung ada di sekitar 1.200 MW. Tadi sudah kami sampaikan, kami punya posko-posko yang standby untuk mengantisipasi
apabila ada kendala. Selain itu, kami juga sudah menyiapkan dashboard monitoring untuk memonitor ke 64 SPKLU tersebut, sehingga apabila ada kendala akan langsung termonitor secara real time. Apabila ada kendala tersebut, maka tim teknis kami segera bergerak ke lokasi untuk memulihkan kendala tersebut. Jadi seperti kita tahu bahwa Lampung ini adalah gerbangnya Sumatera, gitu ya. Jadi pemudik ataupun masyarakat yang melintas pada saat Natal dan Tahun Baru dari Jawa ke Sumatera ini akan melewati Lampung. Oleh karena itu, Lampung dipilih sebagai titik start dari kegiatan e-venture ini dan nanti akan berakhir atau titik finishnya di Surabaya. Oke Pak, untuk Pak Vivi dan Pak Bedanya, kendaraan listrik tentu habisnya kalau kita lihat agak berbeda dengan kendaraan konvensional ya. Kendaraan listrik itu tentu dalam melaksanakan perjalanan kita harus membuat rencana perjalanan. Nah, kepada para pengguna, kebetulan di aplikasi PL Mobile kita itu sudah ada trip planner. Jadi tolong dibuka dan direncanakan, karena di situ ada nanti data yang harus diinput, misalnya jenis kendaraannya apa, kapasitas baterainya berapa, kemudian titik awal di mana, akhirnya di mana, nanti akan disarankan untuk titik berhenti. Karena kita tidak bisa seperti kendaraan konvensional yang start masuk ke SPBU langsung isi jalan lagi. Karena ini kendaraan listrik tentu kita harus merencanakan. Namun untuk memudahkan para pengguna kendaraan EV, kalian sudah membuat trip planner. Jadi kita bisa tahu di mana lokasi SPKLU yang tidak digunakan, berapa kapasitasnya, berapa SPKLU yang tersedia di situ. Ini sudah bisa kita lihat di trip planner. Bahkan trip planner itu bisa menyarankan baiknya berhenti di mana, berapa lama. Kemudian nanti lanjut kalau katakanlah perjalanannya panjang, titik kedua berhentian di mana dan berapa lama, sehingga didapatkan waktu tempuh yang paling minimum tanpa kita harus menunggu terlalu lama untuk charging. Nah, itu saran saya kepada pengguna ini, silakan download PL Mobile, gunakan trip planner dalam merancang perjalanannya. Listrik ini kan optimalnya baterainya dicas di angka 30% sampai 90%. Nah, ini PLN siap menyediakan SPKLU seperti yang sudah kami sampaikan tadi, sehingga dalam berkendara khususnya bagi pengguna kendaraan listrik yang melintas di Provinsi Lampung, PLN siap memberikan dukungan pada 68 SPKLU yang tersebar di 39 lokasi. Demikian. Kita hitung mundur bersama-sama ya. Dengan hitungan mundur, siaga kesiapan SPKLU Natal 2020.